Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Putri Ningtyas dan rekan saya Rahmat Mustaqim. Kami di sini akan menjelaskan mengenali peluang, recognizing the opportunity, program studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, tahun 2022 yang diampu oleh dosen Dr. Al-Fatih S. Manggabarani, SE, MSI, CMIP. Lanjut saja, yuk kita bahas mengenali peluang. Apa sih peluang itu? Peluang adalah suatu kejadian di mana seseorang atau sekelompok mendapatkan suatu kesempatan untuk menjalankan tujuan berupa suatu usaha atau bisnis menggunakan sumber daya yang dimiliki. Seseorang wirausahawan harus memiliki pemikiran kreatif dan inovatif untuk mendapatkan hasil yang maksimal supaya tidak ada kendala dalam membuka usaha dan pemilihan bisnis yang tepat dengan modal yang dimiliki oleh calon wirausahawan. Selain itu, peluang usaha yang telah diambil tentu akan memiliki konsekuensi atau resiko bagi pengambil keputusan. Jika berhasil, dapat dikatakan mendapat keuntungan, namun jika gagal, maka itu bagian dari resiko yang harus dihadapi. Namun demikian, hal itu dapat dijadikan pengalaman yang sangat berharga. Tujuan dari peluang usaha yaitu mendapatkan keuntungan, mendapatkan kekayaan, mendapatkan kepuasan batin, mendapatkan popularitas, dan mendapatkan status sosial. Selain itu, peluang usaha memerlukan sumber daya, yaitu uang atau modal, skill, relasi, pengalaman, dan lainnya. Lalu, mulai dari ide. Ide bisa datang dari mana saja, baik dari internal maupun dari eksternal. Yaitu seperti seseorang yang berbicara dengan pelanggan, pesaing menawarkan layanan yang belum ada dalam daftar, pendatang baru dari industri yang berbeda mungkin menemukan cara untuk membingkai ulang permainan dan menghadirkan cara pandang yang benar-benar baru, atau bisa juga melalui internet. Kewirausahawan sosial sering muncul dari individu yang melihat dunia dan melihat cara di mana layanan publik dapat diberikan dengan lebih baik, atau sekelompok yang kurang beruntung dapat diaktifkan atau sumber daya didistribusikan secara lebih adil. Lalu lanjut, mengenai kriteria memilih peluang usaha. Untuk menentukan peluang bisnis, terlebih dahulu harus dilakukan analisa kriteria bisnis. Analisa kriteria bisnis melingkupi analisa modal, analisa sektor usaha, analisa penghasilan, analisa prospek, dan analisa jam kerja. Analisa modal itu terdiri dari modal sendiri, investor, kredit perbankan, dan lainnya. Analisa sektor usaha terdiri dari makanan atau minuman, pertanian atau peternakan, retail, jasa, dan lainnya. Analisa penghasilan terdiri dari laba rugi, cash flow, dan lainnya. Analisa prospek terdiri dari potensi produk, demografi, faktor pendukung, dan faktor penghambat. Terakhir, analisa jam kerja yang terdiri dari time management dan tenaga kerja. Lalu ada identifikasi peluang usaha, yaitu yang pertama, menggali informasi atau riset, yang merupakan kunci utama dalam menemukan peluang usaha. Dalam mencari informasi dapat dilakukan dengan menemukan tren apa yang sedang berkembang dan digandrungi. Kedua, menggunakan pengalaman pribadi. Untuk dapat menemukan peluang dari pengalaman atau percobaan. Dan yang terakhir, melihat pesaing. Untuk menganalisis pesaing usaha akan membantu identifikasi peluang bisnis, memperluas jangkauan pasar,
hingga mengembangkan produk. Nah, setelah kita mempelajari apa itu peluang usaha, sampai dengan identifikasi peluang usaha, lalu bisa kita cirikan peluang usaha yang mempunyai nilai jual. Yang pertama, mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, memiliki keunggulan bersaing atau kompetitif. Yang ketiga, tidak bersifat sementara atau sustainable. Yang keempat, ada nilai uang yang dihasilkan. Yang kelima, mampu memenuhi aspek kreatif maupun inovatif. Nah, dari adanya peluang usaha tersebut, seorang wirausaha harus berpikir secara positif dan kreatif untuk bisa menjalankan bisnisnya. Wirausaha yang berpikir secara positif dan kreatif diantaranya adalah percaya dan yakin bahwa usaha tersebut dapat dilaksanakan. Kemudian mau menerima gagasan atau ide-ide baru. Kemudian memiliki semangat kerja yang tinggi. Kemudian mampu berkomunikasi dengan baik. Kemudian sering bertanya pada diri sendiri. Dan yang terakhir, mau mendengarkan saran dari orang lain. Lalu, implementasi peluang usaha pada bisnis yang kami angkat adalah sebuah produk barang bernama koper. Dikutip dari Wikipedia, koper adalah sebuah benda yang digunakan untuk menyimpan pakaian saat kita sedang pergi jauh. Umumnya berbentuk persegi panjang, terbuat dari logam, plastik, kain, atau kulit. Koper biasanya memiliki pegangan pada satu sisi dan digunakan terutama untuk mengangkut pakaian atau barang lain selama kita sedang di perjalanan. Nah, kemudahan memakai koper diantaranya dapat memuat banyak barang, kemudian mudah dibawa, kemudian awet dan tahan lama, kemudian punya sisi keamanan yaitu TSA lock, kemudian dari sisi kesehatan juga baik karena tidak digemblok ketika kita gunakan. Nah, di samping itu, terdapat juga kendala saat kita memakai koper. Di antaranya perlu didorong atau diangkat. Kemudian beberapa material itu mudah baret dan bisa hilang atau tidak terlacak. Lalu sleting itu bisa ditembus sama ballpoint dan tidak ada alarm. Nah, koper yang sering digunakan adalah yang berbahan fiber dan aluminium. Di balik segala kemudahannya, baik koper fiber atau aluminium, masing-masing juga memiliki kekurangan. Di antaranya, kalau koper fiber itu berbahan plastik yang mudah terbakar, kemudian bisa pecah dan menyusut ketika panas, kemudian juga mudah lecet. Sementara di samping itu, koper aluminium cenderung bobotnya berat dan harganya yang cenderung mahal. Nah, setelah kita menganalisis kekurangannya, lalu kita akan mencoba mengangkat peluang usaha Rara Cooper. Rara Cooper adalah koper pintar yang bisa mengikuti kemanapun kita berada, dilengkapi dengan jam tangan yang menjadi remote untuk kopernya. Rara Cooper menawarkan berbagai kenyamanan dan keamanan oleh siapapun yang menggunakannya. Adapun sisi kenyamanannya, tanpa ditarik atau didorong yang akan mengefisiensi mobilitas kita. Kemudian dilengkapi smart handle untuk navigasi ketika koper itu kita duduki. Kemudian USB dan baterai yang bisa digunakan untuk charge gadget kita. Kemudian materialnya itu digunakan anti baret. Kemudian dari sisi keamanan, bisa melacak posisi koper dengan remote yang ada di jam tangan kita. Kemudian dilengkapi roda motor depan yang kuat dan roda belakang yang anti licin. Kemudian ada TSA lock, fingerprint lock, alarm, dan sleting anti tembus ballpoint dari sisi keamanan. Oke. Nah, akhir kata, saya Rahmat Mustaqim beserta rekan saya Indira Putri Ningtyas mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.